Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Dan pada hari ini akan dilanjutkan perkuliahan KBM ke-7, yaitu untuk materi hari ini adalah bab 6. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Akan langsung saja saya sampaikan pemaparan materi untuk hari ini. Terima kasih. Baik, materi untuk hari ini adalah bab 6 mengenai pengembangan karir human capital. Menurut konsep pembentukan dan pengembangan karir, bahwa konsep pembentukan ini merupakan proses pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan yang lainnya, dengan tujuan memberikan harapan untuk maju di masa yang akan datang. Jadi pengembangan karir di sini mengandung aspek kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan dalam suatu pekerjaan, jabatan, dan yang lainnya, serta untuk mencapai bagaimana proses karir tersebut dapat dicapai. Jadi bagaimana prosesnya untuk bisa mencapai karir tersebut. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan pembentukan dan pengembangan karir. Yang pertama adalah menjamin kualifikasi dan kemampuan serta pengalaman karyawan. Artinya bahwa di sini akan terjamin bahwa karyawan tersebut memiliki kompetensi sesuai yang diperlukan, kemudian juga memiliki pengalaman yang sesuai untuk kebutuhan. Kemudian di sini juga karyawan akan mampu untuk meningkatkan produktivitas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa produktivitas adalah membandingkan antara input dan output. Jadi apa yang menjadi spesifikasi dan apa yang menjadi pekerjaan dia. Nah, bagaimana dia dalam bekerja tersebut bisa produktif. Kemudian juga meningkatkan kinerja karyawan. Nah, kalau kita mengatakan berkaitan dengan hal kinerja, maka kita harus memperhatikan input, output, proses, dan juga outcomes. Jadi di sini dengan adanya peningkatan karir, diharapkan karyawan itu bisa meningkatkan inputnya, bisa meningkatkan prosesnya, bisa meningkatkan outputnya, juga bisa meningkatkan outcomes, yaitu value-value yang melekat pada produk ataupun kepada karyawan itu sendiri. Kemudian juga meningkatkan mutu profesionalisme, bagaimana karyawan tidak hanya sekedar bekerja menghasilkan produk, barang atau jasa, tapi juga profesional dalam bekerja. Kemudian menghindari yang namanya frustasi kerja. Kenapa bisa kita frustasi? Karena dia hanya begitu-begitu terus, tidak ada kemajuan, tidak ada pengembangan gitu ya, tidak ada promosi gitu ya, tidak ada hal-hal yang bisa meningkatkan kemampuan-kemampuan mereka dalam bekerja dan juga menunjukkan kompetensi yang dimiliki. Selanjutnya, bagaimana tentang signifikasi pembentukan dan pengembangan karir? Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan kepuasan kerja. Artinya karyawan di dalam bekerja itu merasa senang, ya, merasa dihargai, dan mereka pun juga bisa mampu mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, dengan hasil sesuai dengan keinginan, dan juga bagaimana lingkungan kerjanya mensupportnya. Sehingga hal ini bisa meningkatkan produktivitas. Bagaimana seorang karyawan ya akan meningkatkan outputnya, nah akan meningkatkan karya-karyanya, akan meningkatkan kualitas kerjanya. Kemudian juga mampu meningkatkan sikap kerja. Nah, bagaimana meningkatkan sikap kerja? Artinya bahwa karyawan itu akan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jadi dia tidak hanya sekedar bekerja untuk menghasilkan barang ataupun memberikan sebuah pelayanan, tetapi dia juga dengan sikap kerja yang terbaik gitu ya. Bagaimana mereka menghasilkan produk-produk sesuai dengan kuantitas, sesuai dengan kualitas gitu ya. Kemudian bagaimana mereka memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap para pelanggan ataupun kepada para konsumen. Dan juga membangun kepuasan yang lebih tinggi. Ya karena adanya pengembangan karir, maka dia akan lebih senang, merasa lebih puas karena apa? Karena mereka dalam pekerjaannya selama itu dihargai, diapresiasi, sehingga diberikan kesempatan ya untuk meningkatkan karirnya, meningkatkan kemampuannya. Dan tentu hal ini tentu ketika kita meningkatkan input, meningkatkan proses, meningkatkan output, maka kita juga akan bisa ya menghasilkan karyawan-karyawan yang memiliki kinerja terbaik.
Ya, jadi artinya di sini juga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan pembentukan karir dalam human capital? Ya, di sini akan dijelaskan mengenai desain pembentukan karir human capital. Yang pertama adalah dengan menunjukkan kemampuan individu. Apa yang dimiliki? Jadi apa yang ada melekat di dalam individu tersebut? Apa yang melekat di karyawan tersebut? Kompetensi apa? Gitu ya. Kemudian juga dia memiliki kemampuan-kemampuan apa yang lebih ya yang dikuasainya untuk dalam pekerjaannya. Kemudian kemampuan intelektual. Jadi bagaimana secara ilmu pengetahuan dia memiliki pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang nanti akan digunakan ketika dia bekerja. Kemudian juga kemampuan fisik, bagaimana berkaitan dengan kesehatannya, bagaimana dengan kemampuan dia dalam bekerja sesuai dengan waktu yang ada, bagaimana dia selalu bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Kemudian juga berkaitan dengan keyakinan diri sendiri, self-effication, bagaimana dia memiliki motivasi intrinsik gitu ya, bahwa dia yakin bahwa dia itu bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan mampu menghasilkan kinerja yang terbaik. Kemudian juga berkaitan dengan pengetahuan mengenai domain pencarian. Nah, bagaimana dia bisa sesuai ya dengan domain pencarian yang selama ini diharapkan. Kemudian waktu yang diperlukan individu untuk melakukan proses pekerjaan agar dapat mencapai tujuan pekerjaan. Artinya, dia tidak hanya bekerja kemudian menghasilkan produk ataupun memberikan sebuah pelayanan, tetapi dia juga memiliki waktu ya, waktu yang sesuai gitu, waktu yang sesuai dengan target, waktu yang sesuai dengan yang ditentukan. Jadi dia bisa dalam mengerjakannya itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian sumber-sumber untuk belajar. Jadi ada wadah, ada tempat untuk mereka learning, ada wadah untuk mereka menambah pengetahuan. Agar dapat memberikan pengalaman, memperluas pengetahuan, memberikan informasi yang akurat, menyelesaikan permasalahan, dan memotivasi mampu untuk berpikir kritis. Jadi ketika kita di dalam organisasi kita mendapatkan ataupun kita difasilitasi dengan sumber-sumber untuk belajar, maka tentu itu akan memberikan sebuah pola pikir yang berbeda. Kenapa? Ya karena dari pengetahuan tersebut ya, dari sumber-sumber tersebut kita akan memiliki pengalaman, akan memiliki pengetahuan dan informasi-informasi yang dapat dipercaya, informasi yang akurat, dan juga di situ ada bagaimana cara-cara kita menyelesaikan permasalahan. Sehingga hal itu akan memberikan motivasi, akan memberikan sebuah dorongan untuk karyawan itu bisa berpikir kritis. Jadi bukan orang-orang yang apatis, bukan orang-orang yang nggak peduli, tapi orang yang selalu berpikir untuk kemajuan ke depan, dan juga orang-orang yang sifatnya kritis. Jadi mengetahui gitu ya kira-kira nanti akan seperti apa gitu. Kemudian keluarga memberikan peran penting di dalam pembentukan karakter. Kemudian pendidikan merupakan investasi modal manusia. Jadi pentingnya peran keluarga. Jadi ketika kita bekerja, ya kita akan bekerja dengan lebih baik gitu ya. Ketika kita lingkungan kita atau keluarga kita juga dalam keadaan baik gitu ya. Ketika keluarga kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, tentu akan mempengaruhi bagaimana situasi kerja kita, akan mempengaruhi kinerja kita, akan mempengaruhi kepuasan dalam bekerja kita. Karena apa ya? Karena kita ada masalah, ada trouble di dalam keluarga yang bisa jadi akan terbawa ke dalam situasi kerja ketika di dalam perusahaan. Dan hal ini juga akan membentuk yang namanya karakter gitu ya, membentuk yang namanya karakter. Kenapa ya? Karena ketika kita dihargai, ketika kita dipromosikan, ketika kita mendapat kesempatan untuk berkembang, itu akan eh, membentuk sebuah karakter orang yang selalu ingin belajar, karakter orang yang bertanggung jawab, karakter orang yang disiplin gitu ya, karakter yang selalu ingin melakukan yang terbaik, dan karakter untuk berpikir kritis gitu. Kemudian menjadikan pendidikan itu bukan hanya sekedar keperluan untuk pekerjaan di saat ini atau yang akan datang, tapi juga di sini merupakan investasi ya, modal manusia. Jadi kita memiliki kompetensi-kompetensi, kita memiliki pengetahuan-pengetahuan, kita memiliki ilmu ya yang nantinya akan kita gunakan tidak hanya di saat sekarang tetapi juga untuk di masa yang akan datang. Nah, demikian tadi berkaitan dengan desain pembentukan karir. Jadi kita harus bisa menunjukkan kemampuan individu, kemampuan intelektual, dan bagaimana kita menggunakan waktu, kemudian juga memiliki sumber-sumber untuk belajar, dan juga berkaitan dengan masalah keluarga,
pembentukan karakter dan juga pendidikan. Nah, kalau kita bicara pendidikan di sini tentu tidak hanya pendidikan yang berkaitan dengan jenjang pendidikan, misalnya S1, S2, S3, tetapi juga bisa melalui pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Bisa diterima sampai sini ya? Oke, baik. Selanjutnya, asumsi pembentukan human capital. Yang pertama adalah training the workforce, dan kemudian yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Untuk training the workforce, di sini adalah berkaitan dengan potensi dasar karyawan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan. Jadi ketika karyawan memiliki potensi, bagaimana kita bisa mengembangkan dia melalui pendidikan dan pelatihan. Nanti kalau kita bicara pelatihan tentu banyak sekali macam pelatihan ya. Ada bisa apa ya, on the job training, bisa off the job training, bisa juga berkaitan dengan misalnya pelatihan-pelatihan yang persiapan untuk karyawan yang baru, atau pelatihan juga untuk karyawan yang sudah bekerja, atau juga persiapan di dalam misalnya post service training. Kemudian dapat memberikan modal dalam menghadapi kompetensi, ya, menghadapi kompetisi maksud saya, dan juga menghadapi persaingan. Jadi bagaimana mereka bisa kompetisi memenangkan ya sebuah pertarungan yang berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan outputnya, dan juga bagaimana mereka juga memenangkan sebuah persaingan ya untuk bisa tetap eksis gitu ya. Walaupun sekarang ini kita tidak hanya lagi bagaimana menghadapi kompetensi dan persaingan, tapi juga bagaimana kita melakukan kolaborasi gitu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian untuk pendidikan dan pelatihan, jadi pendidikan sifatnya lebih teoritis, adapun pelatihan lebih bersifat terapan ya. Nah, ini harus ada combine keduanya. Jadi kita tahu teorinya, kita juga tahu bagaimana penerapannya ataupun implementasinya. Kemudian hal ini juga akan mampu meningkatkan kinerja secara signifikan, kemudian menumbuhkan keberhasilan. Nah, ketika pendidikan dan pelatihan ini berjalan dengan seimbang, maka diharapkan akan memberikan apa ya, peningkatan kinerja yang signifikan, yang juga mengurangi adanya kegagalan, dan justru malah akan menumbuhkan ya sesuatu yang lebih baik, yaitu keberhasilan-keberhasilan. Kemudian memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi untuk mencapai visi dan misi. Jadi kalau kita udah bicara visi dan misi, visi itu adalah sesuatu yang jangka panjang, mencapai mimpi-mimpi ya, dan juga visi itu adalah bagaimana kita melakukan untuk mencapai visi tersebut. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan knowledge, memberikan keterampilan dasar untuk bekerja dengan teknologi baru, membantu memahami cara bekerja tim untuk meningkatkan kualitas produk, budaya organisasi mengarah pada inovasi, kreativitas, dan pembelajaran, serta menjamin keamanan pekerja, mempersiapkan karyawan bekerja lebih efektif. Kenapa di sini dikatakan ada tujuannya daripada pendidikan dan pelatihan adalah menjamin keamanan pekerja? Ya, mengapa kira-kira? Ya, karena orang itu akan aman dalam bekerja, itu kan juga keamanan ya, safety itu juga diperlukan. Jadi ketika kita memiliki pendidikan yang cukup, pelatihan yang cukup, pengetahuan yang cukup berkaitan dengan pekerjaan, maka kita akan bekerja dengan aman. Tidak hanya asal bekerja, tapi bagaimana kita bekerja dengan aman, nyaman gitu ya, sehingga akan mengurangi insiden, akan mengurangi resiko-resiko kecelakaan ataupun hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Itu perlu ilmu, itu perlu pengetahuan. Baik, selanjutnya pengembangan karir human capital. Nah, ini disampaikan bahwa pengembangan karir human capital merupakan sebuah proses seumur hidup. Jadi orang itu akan terus berkembang gitu ya, akan terus melakukan pengembangan diri sehingga dia terus bisa bergerak ya, akan terus bisa maju baik secara pribadi dan juga tentu juga secara organisasi. Dan kita lihat di sini bahwa dikatakan human capital merupakan proses seumur hidup dalam mengelola aktivitas yang bergerak maju serta ditentukan secara pribadi dan berkembang. Sebagai usaha, persiapan karyawan untuk memilih dan fokus terhadap perbaikan yang akan diberikan bagi perusahaan. Bagaimana kita berkontribusi terhadap perusahaan? Tantangannya apa di sini? Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana memilih perencanaan karir yang sesuai. Jadi karir saya akan seperti apa? Jenjang karir mana yang akan saya ikuti gitu ya. Kemudian menentukan kapan akan berkarir. Nah, ini juga perlu diperhatikan bila mana ya kita akan berkarir. Karena kalau ketika kita bicara karir itu kan kita pasti bicara berkaitan dengan struktur organisasi di mana posisi kita yang akan lebih ke atas lagi. Kemudian menargetkan
intervensi pada kelompok tertentu. Nah, bagaimana kita melakukan intervensi untuk membangun semangat untuk mencapai tujuan. Kemudian faktor pengembangan karir yang perlu diperhatikan yang pertama adalah prestasi kerja. Bagaimana prestasi kerja karyawan tersebut, kemudian bagaimana kesempatan untuk tumbuh, untuk berkembang gitu ya. Kemudian kesetiaan pada organisasi, nah, loyalitas. Ya, kalau seseorang ya yang akan dikembangkan karirnya pasti kita akan memilih orang yang setia kepada organisasi, orang yang loyal, bukan orang yang selalu dikit-dikit pengen keluar dari perusahaan gitu ya. Kemudian juga mentor dan sponsor, tidak kita perlu mentor, perlu juga sponsor. Kemudian juga dukungan dari bawahan. Ya, bagaimana ketika kita mau dipromosikan gitu ya, atau mau mengembangkan karir, pasti akan ada penilaian. Penilaian itu kan nggak cuma melulu penilaian dari atas kepada bawahan, tapi juga ada penilaian-penilaian ke samping, teman sejawat, juga ada penilaian dari bawahan. Kemudian faktor yang berpengaruh, yang pertama adalah hubungan karyawan dengan organisasi, tentu memiliki relationship yang bagus, kemudian individu karyawan tersebut memiliki apa ya, personality yang baik gitu ya. Kemudian politik dalam organisasi. Nah, politik organisasi juga harus sehat ya. Ketika dia tidak sehat, maka pengembangan karir karyawan itu juga tidak akan berjalan dengan sehat. Kemudian sistem penghargaan, nanti bagaimana organisasi ya memberikan penghargaan kepada karyawan-karyawannya. Tentu di sini harapannya adalah penghargaan itu diberikan secara adil gitu ya, bahwa penghargaan itu tidak hanya diberikan kepada mungkin orang-orang yang saya sukai, tapi juga penghargaan yang memang diberikan berdasarkan kinerja yang dilakukan oleh karyawan tersebut gitu. Kalau kita bicara kinerja, kita nggak bisa hanya bicara tentang output saja, tetapi kita juga menilai eh, inputnya, menilai prosesnya, menilai output dan juga outcomes ya, jadi dampak, impact, ya kemudian value apa yang ada yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut, sehingga eh, sistem penghargaan yang benar-benar sesuai, sistem penghargaan yang baik gitu ya, yang apa ya, bisa apa ya, ada prinsip keadilan di situ, keadilan dan juga memang kesesuaian dengan pencapaiannya. Kemudian indikator pengembangan karir, apa yang dilihat di sini yang pertama adalah prestasi kerja, kemudian exposure, kemudian bagaimana jaringan kerja, kemudian bagaimana hal juga berkaitan dengan pengunduran diri. Artinya begini, ketika kita dalam pengembangan karir, mengembangkan karyawan, kemudian kok di sini kok pengunduran dirinya tinggi, jadi kan akan ada tanda tanya mestinya timbul, kenapa kok mereka itu mengundurkan diri gitu, ataupun bahkan menolak gitu terhadap pengembangan-pengembangan tersebut. Ya jangan-jangan pengembangan tersebut nggak sesuai, atau pengembangan tersebut sebenarnya bukan pengembangan, tetapi tidak ada apa ya, hanya untuk memenuhi sebuah posisi, tetapi tidak memberikan peluang ataupun kesempatan kepada orang tersebut atau karyawan tersebut untuk berkembang gitu ya. Jadi berkembang ini kan nggak cuma sekedar jabatannya naik, tapi juga bagaimana dia bisa mengembangkan potensinya, mengembangkan inovasi-inovasinya, kreasinya, kemudian bagaimana bisa mengimplementasikan apa pemikiran-pemikiran luar biasa yang ada di dalam karyawan tersebut gitu ya. Jadi ini benar-benar sebuah pengembangan, bukan hanya sekedar menduduki sebuah jabatan kemudian ya kinerja nol atau prestasi nol seperti itu. Jadi sehingga di sini bisa dilihat. Kemudian juga eh, kesetiaan pada organisasi. Bagaimana orang tersebut gitu ya setia loyal kepada perusahaan. Jadi dalam keadaan perusahaan itu baik-baik saja dia ada di situ. Dalam keadaan sulit dia juga berkontribusi untuk membangun. Dalam keadaan perusahaan yang ingin berkembang dia pun memberikan kontribusi bagaimana eh, turut serta ya untuk pengembangan daripada perusahaan. Kemudian bimbingan dan sponsor serta pengalaman internasional. Nah, ini kalau kita lihat ya, untuk pengembangan sebuah karir karyawan juga berkaitan dengan pengembangan karir atau pengembangan organisasi. Jadi ketika karyawan yang berkembang, maka itu akan berbanding linear dengan perusahaan. Karyawan berkembang, karyawan tambah maju gitu ya, maka perusahaan pun juga tambah maju. Kenapa di sini ada internasional? Karena sebuah perusahaan yang tadinya bergerak secara lokal ya, kemudian berkembang menjadi nasional dan berkembang lagi ke menjadi internasional. Nah, bagaimana organisasi ini, perusahaan ini akan menjadi bagian daripada masyarakat internasional dan kemudian nanti akan menjadi global gitu ya. Nah, ini udah artinya apa? Artinya perusahaan tersebut berpengaruh secara internasional, secara global dan memberikan kontribusi buat dunia ini, nggak hanya kontribusi secara lokal ataupun secara nasional. Nah, diharapkan seperti itu. Bisa diterima ya Bapak Ibu. Nah, ini ada bagannya untuk membangun sistem dan pembentukan pengembangan ya. Dimulai dari sistemnya seperti apa, kemudian bagaimana perkiraan kebutuhan sumber daya manusianya atau berapa banyak karyawan yang diperlukan di situ gitu ya. Kemudian
berapa orang yang diperlukan di situ, kemudian bagaimana taksiran permintaan internal untuk tenaga kerja sebagai kita lihat juga berapa banyak kebutuhannya, juga berapa kebutuhannya berapa, kemudian berapa banyak karyawan yang tersedia. Kemudian di sini juga ada beberapa syarat untuk penerimaan daripada sumber daya manusianya, yaitu berkaitan dengan kualitas, skill, dan juga berkaitan dengan pengetahuan. Nah, kemudian di sini sistem perencanaan karirnya seperti apa ya untuk individual. Di sini ada perencanaan karir dan tentu akan berkaitan dengan eh, berapa banyak tenaga kerja yang tersedia gitu ya, dan juga kebutuhannya berapa. Maka di sini akan dibuat perencanaan karir, kemudian juga berkaitan dengan pengembangan karirnya. Kita lihat di sini bagaimana prestasi dan evaluasi internal, kemudian pengembangan karirnya dengan ukuran tertentu, pendidikan seperti apa, pelatihan seperti apa yang didapat, kemudian juga ketersediaan SDM dan pemetaan jenjang karir. Jadi sudah direncanakan dari awal ya Bapak Ibu sebagai orang yang bergerak misalnya di bidang SDM di perusahaan, maka dia harus bisa ya. Jadi di sini udah ada menentukan perencanaan seperti apa, tenaga kerja yang tersedia itu ada berapa, sementara yang dibutuhkan itu berapa gitu ya. Nah, sehingga kita bisa membuat rencanangan tindakan untuk eh, mengurangi gap karyawan. Jadi ada affirmative action plan, ada action plan-nya, rencana rekrutmen, alokasi SDM, rencana kompensasi, rencana pemanfaatan SDM, dan juga rencana pengembangan SDM. Oke, berikut bagannya selanjutnya. Nah, ini kita lihat di sini. Bagaimana model pembentukan dan pengembangan karir? Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan. Pertama adalah tentu berkaitan dengan career development model adalah self assessment ya. Bagaimana kita menilai sikap gitu ya, menilai proses dan juga pencapaian kompetisi. Jadi di sini kembali lagi ya bahwa attitude itu nomor satu gitu ya. Jadi kita nggak hanya butuh orang yang pintar saja, tapi juga orang pintar dan juga memiliki apa namanya attitude yang baik. Kemudian reality check, realitas checknya seperti apa gitu ya, pengecekan keabsahan, validitas dan kereliabilitas daripada data yang ada. Kemudian di sini juga berkaitan dengan ya, implementasinya seperti apa, bagaimana upaya karyawan secara keseluruhan untuk mencapai tujuan. Jadi kita lihat seperti apa implementasinya, apa saja yang dilakukan gitu ya, secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian career management di sini bagaimana proses organisasi menyesuaikan minat karir individu dan juga kemampuan organisasi. Jadi ketika kita bicara karir manajemen memang tidak bisa maunya bos saja gitu ya atau maunya karyawan saja, tetapi juga bagaimana karir individu dan juga berkaitan dengan kemampuan organisasi gitu ya. Ketika misalnya karyawannya itu semangat, kemudian memiliki kompetensi yang beyond gitu ya, tidak hanya sekedar standar saja. Dan ketika tidak ada pengembangan juga akan jadi masalah. Kenapa? Ya karena kemampuan organisasi juga menjadi salah satu penentu. Makanya tidak bisa kita mengatakan duluan mana ya, duluan individunya, minat individunya atau kemampuan organisasi. Ya, dua-duanya kalau bisa bersamaan gitu ya. Ketika minat individunya ada didukung oleh kemampuan yang dimiliki, kemudian juga kemampuan individu yang dimiliki juga berkaitan dengan kemampuan organisasi. Bagaimana kemampuan organisasi bisa nggak dia mengembangkan si SDM-nya ini gitu ya. Nah, ketika SDM-nya siap berkembang, maka perusahaan pun juga memiliki kemampuan untuk siap untuk mengembangkan daripada SDM tersebut. Ini modelnya ya, jadi ada 4 hal yang diperhatikan, ada self-assessment, reality check, implementation, dan juga career management. Selanjutnya, karakter. Nah, ini karakteristik model pengembangan karir yang baru kita lihat di sini. Yang pertama tentu dimulai dengan meyakini tujuan. Ya, di sini kita lihat ya bahwa tujuan tidak tergantung usia gitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat seseorang itu kalau dikatakan bahwa oh ini karir orang ini akan bagus karena melihat usia. Tapi di sini adalah bagaimana seniority di sini adalah kemampuan dia di dalam menguasai ya pekerjaannya, memiliki pengetahuan ya, juga memiliki kompetensi-kompetensi ya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Dan di sini kita juga bisa membuat sebuah gambaran jalur karir seperti apa, gitu ya, strukturnya seperti apa, kemudian mengidentifikasi keberhasilan karir dengan customer value, bagaimana kita mengidentifikasi ya keberhasilan karir itu indikatornya apa gitu ya, yang berhubungan dengan customer value. Nanti nih Bapak Ibu silahkan membuat, mungkin menganalisa
mengindikasikan. Kemudian fokus pada jangka pendek dan jangka panjang. Artinya kita tidak hanya fokus kepada jangka pendek saja, tapi juga fokus kepada jangka jangka panjang. Ya, karena jangka pendek ini kan biasanya 5 tahun ke bawah ya. Nah, ada jangka panjang. Nah, jangka panjang ini terdiri daripada jangka pendek yang harus kita lalui gitu kan. Nah, sehingga tidak hanya fokus jangka pendek, tapi kita menentukan juga jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, ya prioritas kita apa pada saat ini dan juga masa depan apa yang harus diperhatikan. Kemudian mengembangkan rencana multidimensional ya, bagaimana tidak hanya secara satu dimensi saja, tapi juga dari berbagai macam dimensi. Kemudian meyakini tadi ya, muter aja gitu ya, bahwa meyakini bahwa tujuan tidak tergantung usia, gitu. Jadi tergantung daripada apa? Kemampuan, kompetensi ya, profesionalisme. Ya karena kita lihat sekarang ya senioritas itu bukan lagi senioritas berkaitan dengan umur, tapi senioritas bagaimana di dalam penguasaan pengetahuan ya, dan juga kompetensi berkaitan dengan pekerjaannya. Kemudian next, bagaimana tahapan pembentukan dan pengembangan karir human capital. Yang pertama adalah kita lihat di sini ada career exploration, kita mengeksplor dulu ya karirnya apa saja, kemudian kita mengidentifikasi gitu apa saja yang diperlukan gitu ya. Kemudian bagaimana orang-orang yang kita perlukan seperti apa, baru kemudian kita ke development of career goal-nya. Jadi apa pencapaiannya, apa yang ingin dicapai daripada pengembangan karir tersebut. Kemudian juga berkaitan dengan political system. Nah ini ya, politik di dalam organisasi. Oke, next. Nah, tahapan karir berdasarkan tingkat karir ya nih. Ya, tentu saja di sini ada karir awal ya. Awalnya dia sebagai apa, kemudian akan kita kembangkan ke jenjang berikutnya itu seperti apa. Di sini kita bisa katakan bahwa karir awal, ada karir tengah, dan juga karir akhir. Ya, karir awal ya ketika dia masuk di dalam organisasi atau perusahaan tersebut, dia sebagai apa di dalam struktur ya. Kemudian juga setelah itu dia mengalami proses itu ya. Mulai proses dia akan berkembang untuk menduduki jenjang karir yang berikutnya. Kalau kita bicara karir ini kita bicara tentang struktur organisasi ya. Kita bicara tentang jabatan yang akan dicapai, bagaimana juga placement dia untuk di posisi yang lebih atas lagi. Karir tengah juga karir akhir. Nah, bagaimana nanti di akhir posisi dia akan berada di mana, kemudian tentu juga bagaimana kita mempersiapkan ya untuk masa pensiun seperti itu. Nah, ini memang kalau untuk pensiun ini masih banyak PR di Bapak Ibu karena masih banyak organisasi atau perusahaan yang mungkin yang apa belum belum memperhatikan secara serius itu atau secara lebih baik yang berkaitan dengan masa pensiun. Dari tahapannya nanti silakan Bapak Ibu bisa mengidentifikasi ya kalau di perusahaan Bapak Ibu sekalian itu karir awal tuh di apa posisinya apa aja gitu. Kemudian bagaimana karir menengah dan juga bagaimana karir akhir. Karena begini, kadang-kadang juga berkaitan dengan karir ini ketika SDM di organisasi itu tidak memenuhi spesifikasi, nah kadang-kadang itu perusahaan itu mengambil dari orang luar gitu ya, dari orang luar, kemudian di apa ya, di diseleksi, kemudian dia ditetapkan, dipilih menjadi eh, pimpinan di situ, gitu ya. Artinya kan karirnya kan tidak apa ya meloncat gitu ya. Mungkin bisa jadi nggak ada karir awal di perusahaan, kemudian dia langsung kepada karir menengah ataupun karir di akhir di posisi top position. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena orang dalam artinya orang karyawan yang di dalam yang dibina yang disiapkan untuk apa ya namanya talent manajemennya itu tidak memenuhi gitu. Tapi kalau misalnya dia memenuhi talent manajemennya berjalan dengan bagus, nah itu bisa kita mendapatkan karir itu dari awal, tengah dan akhir itu adalah dari orang dalam. Tapi kalau ketika tidak maka bisa jadi juga akan diambil dari orang luar. Demikian. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, kita lihat bagaimana pengembangan karir human capital. Nah ini, yang pertama tentu dimulai dengan pelatihan dan pendidikan. Jadi kalau kita bicara pendidikan, bisa pendidikan formal, bisa pendidikan non formal. Kemudian pelatihan pun juga ada aneka macam pelatihan sesuai dengan kebutuhan daripada karyawan. Nah, ini ada 1.001 jenis pelatihan ya yang bisa dilakukan. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa mengidentifikasi pelatihan seperti apa yang diperlukan gitu ya untuk di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau kita ambil misalnya kalau kita ambil contoh di dunia pendidikan, misalnya di dosen. Pendidikan untuk pengembangan karir human capital pendidikannya seperti apa ya? Memang harus
S2, S3 gitu kah ya? S2, S3 profesor gitu. Pelatihannya apa saja ya? Tentu saja pelatihan yang berkaitan dengan bagaimana membuat artikel jurnal bereputasi, artikel jurnal internasional, bagaimana nantinya akan dimuat di jurnal-jurnal yang global, jurnal-jurnal internasional seperti Scopus gitu ya, BOS dan lain sebagainya, Sinta 1, Sinta 2 gitu. Kemudian juga kalau pelatihan juga berkaitan dengan bagaimana penggunaan ya teknologi, pengembangan teknologi yang terbaru, bagaimana pelatihan untuk memberikan metode-metode pembelajaran yang terbaru seperti itu ya. Ya. Ini kan ada banyak sekarang ya. Kalau dulu kan metode belajar itu kan cuman offline aja. Kalau sekarang kan ada online gitu ya. Ada juga metode hybrid, juga ada metode sinkronus, asinkronus gitu ya. Nah, ini tentu berkaitan dengan pengembangan tadi ya, human capital. Kemudian juga, nah ini kalau kita bicara setelah pendidikan pelatihan, maka promosi gitu ya. Promosi ya itu, kalau kita bicara promosi di sini, promosi jabatan. Maksudnya dia akan menduduki posisi di mana gitu. Bisa aja misalnya kalau di kampus ya strukturnya ya misalnya ketua jurusan, ada wakil dekan, ada dekan, warek gitu ya, kemudian ada rektor dan seterusnya. Nah, bagaimana nanti di perusahaan Bapak Ibu seperti apa promosinya, pendidikan, pelatihan seperti apa yang diperlukan. Kemudian juga berkaitan dengan setelah itu juga ada mutasi. Nah, ini mutasi ini biasanya untuk perusahaan yang memang udah berkembang maka memungkinkan untuk adanya mutasi. Dan mutasi ini juga bagian daripada untuk pengembangan human capital. Ketika dia dipindahkan misalnya dari satu satu cabang ke cabang yang lainnya. Nah, ini kan kalau dia perusahaannya lokal tentu tidak ada mutasi ya enggak. Tapi kalau perusahaannya nasional bisa misalnya dia mutasi dari Serang ke Bandung, Bandung ke Batam misalnya gitu ya. Karena dia udah nasional. Kalau dia internasional ya bisa aja mutasinya dari Indonesia ke Malaysia mungkin, ke Thailand mungkin gitu ya. Apalagi kalau udah perusahaannya global, maka mutasi pun bisa dilakukan secara global ya. Mungkin sekarang di Indonesia, nanti tahun depan di Belanda, tahun depan lagi di Australia, tahun depannya lagi di Amerika, kemudian kembali ke Indonesia ya. Dan ini juga nanti akan menentukan daripada jenjang karirnya juga gitu. Bisa kalau dia nasional ya Indonesian lead, kemudian Asian lead gitu ya. Kemudian juga menjadi global leader seperti itu. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan pengembangan karir human capital. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diterima, bisa dimengerti, dan juga bisa diimplementasikan di dalam kehidupan organisasi Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.